Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Vincent Aldi dan rekan saya. Dan tentunya bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, seperti biasa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pasca bencana di sejumlah daerah, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mai Esti Wijayanti menilai pemulihan sektor pendidikan harus dilakukan secara cepat dan terpadu agar hak belajar anak-anak tetap terpenuhi di tengah kondisi darurat. Pasca bencana di sejumlah daerah, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mai Esti Wijayanti menilai pemulihan sektor pendidikan harus dilakukan secara cepat dan terpadu agar hak belajar anak-anak tetap terpenuhi di tengah kondisi darurat. Menurut Mai Esti, pemetaan dampak bencana pada sektor pendidikan menjadi langkah awal yang penting. Data tersebut meliputi kondisi fasilitas sekolah, tenaga pendidik, hingga siswa yang terdampak pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mai Esti menekankan, proses pembelajaran harus dapat segera berjalan. Namun, anak-anak korban bencana perlu mendapatkan pendampingan dan pembinaan psikologis atau trauma healing sebelum kembali mengikuti kegiatan belajar. Terkait dengan alokasi anggaran, kita juga memiliki program-program yang sekiranya kita sarankan nih, yang sekiranya memang bisa dialihkan terlebih dahulu sebagai bentuk kepedulian kita di dalam rangka penanganan gerak cepat sektor pendidikan ini, ya dialihkan dulu. Yang memungkinkan. Seperti apa? Mungkin kalau yang berada di posnya Kemendikdasmen, smartboard, jika lo belum dibelanjakan semua smartboard, mungkin ada beberapa wilayah yang seperti ini kan tidak butuh smartboard dulu. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kemudian mereka bisa sekolah kembali. Komisi 10 DPR RI juga mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama pemerintah daerah untuk bergerak serempak dalam memulihkan layanan pendidikan. Selain itu, Mai Esti menyebut penyesuaian atau relokasi anggaran dapat dilakukan sebagai bentuk respons cepat. Program yang belum mendesak dinilai bisa dialihkan sementara untuk memenuhi kebutuhan dasar siswa, seperti seragam, buku, dan sarana belajar agar anak-anak dapat kembali bersekolah. Valdo dan Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 2 DPR RI pemirsa yang menilai penguatan regulasi dalam rancangan Undang-Undang BUMD menjadi langkah penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Bank Pembangunan Daerah. DPR RI menilai penguatan regulasi dalam rancangan Undang-Undang BUMD menjadi langkah penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Bank Pembangunan Daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyampaikan penyusunan rancangan Undang-Undang BUMD dibutuhkan sebagai landasan hukum yang lebih kuat bagi bank daerah. Menurutnya, bank daerah harus tetap sehat dan kompetitif, namun juga perlu dilindungi dari aturan yang berpotensi membebani keberlanjutannya. Rifki Nizami menyebut, salah satu catatan penting adalah penetapan rasio permodalan yang dinilai terlalu tinggi. Kondisi ini beresiko menyudutkan bank daerah, terutama di tengah dinamika kapasitas fiskal APBD akibat kebijakan refocusing anggaran. Beri perlindungan, proteksi, kepastian hukum terhadap bank-bank daerah, agar bank-bank daerah pada satu sisi kita dorong agar terus sehat, tapi di sisi yang lain jangan sampai tergerus oleh satu regulasi yang membuat mereka terkerdilkan atau bahkan mereka akan hilang dalam siklus perbankan Indonesia. Hanya karena misalnya kecukupan rasio modal minimal dipaksa sangat tinggi. Sementara sumber utama dari modal satu perbankan di daerah adalah APBD. APBD saat ini kita tahu sedang dalam proses yang dinamikanya sangat tinggi. Karena ada refocusing anggaran di tingkat nasional. Nah, karena itu ini tantangan yang tidak mudah. Rifki Nizami menegaskan, ke depan rancangan Undang-Undang BUMD harus menjadi payung hukum yang adaptif, mampu melindungi bank daerah, sekaligus mendorong daya saing dan perannya dalam pembangunan daerah. Dari Sumatera Selatan, Slamet Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI menyoroti penurunan anggaran pemberdayaan UMKM yang dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK.
dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, dalam rapat dengan Gubernur Bank Indonesia, Komisi 11 turut mendesak adanya kebijakan yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi 8%. DPR RI menyoroti penurunan anggaran pemberdayaan UMKM yang dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Dalam rapat dengan Gubernur Bank Indonesia, Komisi 11 turut mendesak adanya kebijakan yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi 8%. Anggota Komisi 11 Andi Yuliani Paris menilai turunnya anggaran pemberdayaan UMKM hingga 28,3% menunjukkan ketidakselarasan kebijakan BI dengan arahan Presiden terkait pengembangan UMKM. Bank Indonesia diminta melakukan intervensi kebijakan agar pertumbuhan ekonomi naik bertahap dan mencapai target 8% di akhir jabatan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian terkait juga dengan program-program yang tentunya terkait dengan bagaimana menjaga inflasi pangan ya. Nah, kalau inflasi ini tidak bisa kita jaga, tentu ini akan berpengaruh terhadap kondisi atau pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena kita harapkan bahwa pertumbuhan ekonomi ini bisa naik sampai akhir masa jabatan Pak Prabowo itu bisa sampai 8% sesuai dengan target. Nah ini kita minta BI menghitung dengan benar berapa sih target pertumbuhan ekonomi dengan segala kebijakan yang diintervensi oleh Bank Indonesia. Misalnya tahun lalu 5,2%, bisa jadi naik 5,4 akah 5,6 atau 6%, sehingga pada akhir masa jabatan sesuai target 8%. Dalam rapat ini, Andi Yuliani Paris mengapresiasi inovasi dari Bank Indonesia dalam pengembangan sistem pembayaran KRIS. Metode pembayaran KRIS terbukti mempermudah transaksi sejumlah UMKM. Bahkan, inovasi KRIS telah merambah hingga ke luar negeri seperti Jepang, Arab Saudi, dan Cina. Ferdian dan Hilman, TVR Parlemen melaporkan. Menyusul terjadinya bencana alam di sejumlah daerah, Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menyiapkan langkah antisipasi agar stok dan distribusi pangan tetap lancar saat libur Natal dan Tahun Baru. Menyusul terjadinya bencana alam di sejumlah daerah, Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menyiapkan langkah antisipasi, sehingga stok dan distribusi pangan tetap lancar saat libur Natal dan Tahun Baru.
Bencana di beberapa wilayah Indonesia seperti di Pulau Sumatera berdampak pada rusaknya ribuan hektar lahan pertanian. Stok dan distribusi pangan otomatis menjadi terganggu. Anggota Komisi 6 DPR RI, Rahmat Gobel, menekankan pentingnya pemerintah untuk memetakan kembali kondisi stok komoditas utama seperti beras dan gula di setiap daerah. Terlebih momentum Natal dan Tahun Baru akan disusul bulan puasa dan Lebaran secara beruntun di bulan Februari dan Maret. Setiap potensi produksi pertanian di daerah perlu dimaksimalkan agar stok dan harga pangan tetap stabil. Tidak lama setelah Nataru kita akan masuki bulan puasa dan Lebaran. Nah, bagaimana kita harus membahas stok daripada pangan kita sendiri, baik beras, gula, dan lain sebagainya. Di samping kita melihat daerah-daerah mana yang memang mempunyai potensi untuk kita dorong produksinya. Nah, inilah saya kira perlu dibahas sangat dengan lebih detail untuk mengatasi dengan isu apa yang kita hadapi tentang masalah pangan itu sendiri. Sekarang musibah ada di Sumatera, besok bisa jadi di daerah lain. Nah, ini kan juga harus kita persiapkan menghadapi adanya bencana-bencana yang kita tidak tahu kapan terjadi dan di mana. Gobel menegaskan kemandirian pangan dapat tercapai jika seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk membangun sistem ketahanan pangan. Sebab upaya itu memerlukan sinergi antar kementerian, pemerintah daerah, pelaku usaha UMKM, dan koperasi. Dari Denpasar, Bali, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Keahlian DPR RI menerima kunjungan delegasi Sekretariat Parlemen Korea Selatan sebagai studi banding keahlian tugas parlemen di masing-masing negara. Badan Keahlian DPR RI menerima kunjungan delegasi Sekretariat Parlemen Korea Selatan sebagai studi banding keahlian tugas parlemen di masing-masing negara. Delegasi Korea Selatan diwakili oleh Song Soo-hwan selaku Chief Expert Advisor of Intelligence Committee, National Assembly of Republic of Korea. Pertemuan ini menjadi forum diskusi terkait optimalisasi peran badan keahlian dalam mendukung kinerja parlemen yang profesional, modern, dan akuntabel. Dipimpin langsung oleh Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono, pertemuan ini membahas berbagai isu strategis keparlemenan. Di antaranya terkait penyusunan legislasi serta fungsi pemantauan dan peninjauan pelaksanaan undang-undang. Mereka ingin tahu sejauh mana badan keahlian menyusun naskah akademik dan rancangan undang-undang. Kita sampaikan bahwa NA dan RUU disusun tentu menggunakan pendekatan berbasis bukti, ya, pendekatan teknokratis, dan juga melibatkan partisipasi publik sebagaimana arahan pimpinan DPR tentang bagaimana nyusun NA dan RUU harus berdasarkan pada partisipasi publik. Mereka juga ingin mengetahui sejauh mana pemantauan pelaksanaan undang-undang yang ternyata di Sekretariat Parlemen Korea fungsi itu belum dimiliki, ya, sehingga kemudian bagaimana sih parlemen melakukan pemantauan dan peninjauan. Kita sampaikan bahwa pemantauan peninjauan itu penting dalam rangka kita fungsi pengawasan DPR ingin memastikan undang-undang yang dibentuk itu berdampak bermanfaat bagi masyarakat. Ada beberapa aspek yang menjadi fokus pengembangan badan keahlian, mulai dari penguatan kompetensi tenaga fungsional, pengembangan teknologi informasi termasuk artificial intelligence, serta perluasan kolaborasi hingga ke luar negeri. Esa, Nazla, dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di tengah luka yang ditinggalkan bencana hidrometeorologi di Pulau Sumatera, DPR RI menegaskan komitmen untuk mempercepat pemulihan yang menyentuh harapan dan kehidupan masyarakat. Seperti apa informasi selengkapnya? Usai jeda, tetaplah di TVR 09. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN,
gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, negara tentunya harus hadir tidak hanya sebagai penolong di saat darurat tetapi sebagai penguat langkah menuju bangkitnya kembali desa, kota dan juga masa depan yang sempat terhenti akibat bencana. Dengan kolaborasi yang kuat, kebijakan yang berpihak pada rakyat, serta kerja nyata yang berkelanjutan, DPR RI mendorong pemulihan pasca bencana yang cepat, adil dan bermartabat agar Sumatera kembali berdiri tegak, lebih tangguh dan penuh harapan. Mari kita simak bersama liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Indonesia saat ini berada dalam masa berkabung nasional. Bencana hidrometeorologi yang menerjang wilayah Sumatera telah meninggalkan luka yang mendalam. Berdasarkan data BNPB per 17 Desember 2025, tercatat 1.000 lebih korban dinyatakan meninggal dunia dan 200 orang yang dinyatakan hilang di bawah timbunan longsor dan sapuan banjir bandang yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Luka mendalam para korban selamat yang menyisakan trauma dinilai perlu segera mendapatkan pemulihan dari dampak rusaknya infrastruktur dan sulitnya akses distribusi bantuan. DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal penanganan dan pemulihan pasca bencana. Langkah cepat dan terkoordinasi sangat dibutuhkan agar masyarakat terdampak segera bangkit. Meninjau langsung lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Tapanuli Tengah, Komisi 5 DPR RI menyoroti masih adanya area terisolir yang harus segera dicapai tim penyelamat untuk mengevakuasi korban dan distribusi bantuan. Hadir di sini Kepala Basarnas ya untuk memastikan seluruh operasi pencarian dan pertolongan ini berjalan. Kami memastikan seluruh proses evakuasi dilakukan oleh Basarnas, kemudian nanti mitigasi bencananya untuk pemulihan infrastruktur ya, tentu ini sudah di luar kemampuan Pak Bupati juga ada angkat tangan. Nanti makanya ada Dirjen Sumber Daya Air, tadi sungai kita minta dipetakan, ada sungai yang tadi harus segera dikeruk dari kedalaman 8 meter, sekarang tinggal 1 meter. Jadi kalau ada hujan lebat berpotensi banjir, kiri kanannya penduduk kota Sibolga. Bencana hidrometeorologi yang menyebabkan kerusakan luas berakibat pada terganggunya distribusi energi bagi masyarakat yang terisolasi. Komisi 12 DPR RI menekankan pentingnya kesiapan logistik untuk pemulihan dan penanganan bencana, terutama untuk memastikan keandalan distribusi listrik, BBM, dan gas. Penguatan logistik nasional merupakan bagian penting dari mitigasi bencana di masa depan. Untuk itu, pemerintah bersama BUMN Energi dan seluruh stakeholder terkait perlu segera menyusun strategi jangka panjang untuk mengamankan infrastruktur kritis dan alur distribusinya. Karena energi adalah bagian dari urat nadi hidup. Kalau itu terganggu, sangat terganggu juga kehidupan yang lain. Maka energi baik listrik maupun BBM menjadi penting, maupun gas ya. Nah inilah yang terus kita dorong sehingga kita idealnya kita punya alat logistik yang bisa mengangkut besar. Mestinya Indonesia sudah waktunya punya helikopter Chinook. Helikopter Chinook itu yang miliknya Amerika yang berbaling-baling dua yang bisa mengangkut sekian ratus ton. Ini kan bisa di-drop di daerah-daerah tertentu dengan mobilitas yang tinggi dengan kapasitas yang juga besar. Percepatan penanganan darurat serta pemulihan sarana publik yang rusak menjadi krusial untuk segera dilakukan. Komisi 8 DPR RI turun langsung menyalurkan bantuan untuk membantu mengembalikan aktivitas pendidikan dan kesehatan warga terdampak. Dalam kunjungan ke Kabupaten Pidi Jaya Aceh,
Komisi 8 DPR RI menyalurkan bantuan untuk sejumlah madrasah negeri yang mengalami kerusakan berat akibat banjir bandang. Bantuan senilai 1,5 miliar rupiah tersebut diberikan untuk mendukung pemulihan fasilitas pendidikan yang terendam banjir hingga setinggi 2 meter. Selain itu, Komisi 8 DPR juga menyalurkan bantuan bagi madrasah swasta sebesar 750 juta rupiah, lengkap dengan fasilitas tenda, kursi, dan perlengkapan pendukung lainnya. Sekarang kita lagi memberikan bantuan kepada madrasah negeri di Pidijaya yang tenggelam dengan banjir bandang. Tadi sebesar 1,5 miliar, begitu juga kita memberikan bantuan juga kepada madrasah swasta sebanyak 750 juta. Ya, lengkap dengan tadi kursi-kursi juga kita serahkan semuanya, mudah-mudahan ini semuanya bisa memulihkan, walaupun belum seberapa tapi bisa memulihkan kembali sekolah yang sudah hancur. DPR RI memastikan akan menjalankan fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi secara maksimal, serta mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat demi mempercepat pemulihan dan memperkuat ketahanan wilayah terhadap bencana. Pemirsa, menjelajah Samarkand, kota indah di Uzbekistan, menjadi pengalaman bersejarah yang sayang untuk dilewatkan. Betul sekali, karena memang Samarkand ini bukan hanya penuh dengan arsitektur yang indah, tapi juga warisan budaya yang sangat kuat, sehingga membuatnya menjadi destinasi favorit wisatawan tentunya dari berbagai negara. Lantas apa saja daya tarik yang membuat kota Samarkand begitu digemari wisatawan? Dan kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR09. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR09, pemirsa. Dan pemirsa juga Vincent, tadi kita sudah membahas mengenai Samarkand yang tidak hanya menawarkan panorama arsitektur yang megah, namun juga suasana kota tua yang penuh dengan cerita sejarah di setiap sudutnya. Benar Elisa, kombinasi antara budaya, sejarah dan juga keindahan arsitektur yang membuat Samarkand tetap menjadi destinasi ikonik hingga saat ini. Dan tentu langsung aja nih ya Vincent, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan bersama keindahan kota Samarkand di Uzbekistan dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Uzbekistan merupakan sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya berada di Asia Tengah, sedangkan sebagian wilayahnya lagi ada di Eropa Timur dan merupakan bekas bagian dari negara Uni Soviet. Karena letaknya tersebut, Uzbekistan memiliki berbagai bangunan penuh sejarah yang sayang untuk dilewatkan. Salah satu kota yang memiliki banyak bangunan bersejarah adalah Samarkand, kota terbesar ketiga di Uzbekistan, tepatnya berada di Provinsi Samarkand.
Intips kali ini akan mengajak pemirsa jalan-jalan di Samarkand, menyusuri kota yang menjadi saksi bisu kejayaan jalur sutra. Di jantung kota Samarkand berdiri sebuah kompleks makam yang sakral dan megah, Shah Izinda, yang berarti raja yang hidup. Kompleks ini adalah tempat peristirahatan tokoh-tokoh penting, bangsawan, dan ulama, termasuk sepupu Nabi Muhammad SAW, Qusam bin Abbas. Legenda mengatakan beliau tidak meninggal, tetapi menghilang ke dalam dunia spiritual, menjadikan tempat ini sebagai ziarah suci. Lorong panjang dengan deretan mausoleum yang biru berkilauan seperti permata menciptakan suasana tenang dan magis. Dari tempat yang sakral, kita bergeser ke sebuah bangunan megah dan menjadi simbol kekuasaan, Gur-e Amir, makam dari Timur Leng atau Tamerlane, sang penakluk agung dari Asia Tengah. Dibangun pada abad ke-14, Gur-e-Amir memancarkan kekuatan dan kemegahan. Kubah birunya yang menjulang berpadu dengan dekorasi khas Timurid menjadi cikal bakal arsitektur besar yang kelak menginspirasi bangunan-bangunan di Samarkand dan bahkan hingga ke India seperti Taj Mahal. Masjid Bibi Hanim mahakarya arsitektur yang dibangun sebagai hadiah cinta. Meskipun sebagian besar strukturnya runtuh, sisa-sisa kemegahannya masih dapat kita saksikan. Bayangkan betapa indahnya masjid ini di masa kejayaannya. Tempat ribuan jamaah berkumpul untuk beribadah. Di sini kita bisa merasakan kedamaian dan ketenangan di tengah sisa-sisa kejayaan masa lalu. Dan tak lengkap rasanya ke Samarkand tanpa menginjakan kaki di pusatnya. Registan Square, jantung kota tua, tempat pertemuan, perdagangan, dan pendidikan. 3 madrasah besar berdiri saling berhadapan. Uluh Bek, Tilyakori, dan Sherdor. Setiap fasad dihiasi mozaik rumit, menggambarkan ilmu pengetahuan, filsafat, dan keindahan yang pernah menyala di era keemasan Islam. Samarkand bukan hanya sekedar kota, ia adalah penjaga waktu. Melalui Shah Izinda yang suci, Gur-e-Amir yang megah, Bibi Hanim yang romantis, dan Registan yang agung. Kita diajak untuk tak hanya melihat, namun juga merasakan keajaiban masa lampau yang terasa hingga kini. Itu dia informasinya untuk Anda pemirsa yang sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses. Seluruh anggota Dewan sedang kembali ke daerah pemilihannya masing-masing, melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, sejumlah agenda dan kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Ada saya Elisa Purba dan juga rekan saya Vincent Aldi, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.